Selamat pagi semuanya, Shalom. Pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama sebuah tema tentang dimuridkan untuk memuridkan. Kita akan melihat kisah para rasul pasal 8 nanti, secara khusus kehidupan Filipus, seorang murid yang dipakai oleh Tuhan setelah sebelumnya dimuridkan oleh para rasul, dan kemudian dia menjadi seorang murid yang memuridkan orang lain lagi. Kalau kita membaca kisah para rasul secara keseluruhan, maka kita menemukan di sana tentang bagaimana pemuritan yang terus berlangsung. Kalau kita lihat Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, penuh dengan catatan di mana Yesus melayani bersama-sama dengan para murid, membangun sebuah komunitas, mempersiapkan 12 orang yang kemudian akan dipakai, diutus oleh Tuhan untuk kerajaan Allah disebarkan dan pemuritan dilaksanakan melalui mereka. Maka kemudian lanjutan dari semua persiapan ini adalah kitab kisah para rasul. Kitab kisah para rasul kemudian memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana pemuritan itu terus berlangsung. Dari satu wilayah ke wilayah yang lain, dari sekelompok kecil orang kepada orang-orang yang lebih luas, dari berbagai tempat yang berbeda-beda, tetapi dengan sebuah hal yang sama, orang-orang percaya baru yang datang, dimuridkan, didewasakan, menjadi orang-orang percaya yang selanjutnya lagi melanjutkan amanat pemuritan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal yang melekat di dalam diri saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, yaitu identitas sebagai murid. Murid berasal dari istilah Yunani matetes, artinya orang yang menyerupai, orang yang mengikuti, orang yang membuat semacam imitasi, yang mengimitasi siapa yang menjadi gurunya. Jadi kalau kita adalah murid Yesus, maka sudah seharusnya setiap hal di dalam diri kita adalah setiap hal yang sama seperti Yesus. Itulah sebabnya kita mendengar bagaimana kebenaran firman Tuhan di dalam perjanjian baru dinyatakan bahwa hidup kita makin hari harus makin menyerupai Yesus. Karena kita adalah muridnya. Biasanya kalau seseorang berguru kepada seorang guru tertentu, atau dalam istilah Jawa nyantrik, begitu saudara, berguru kepada seseorang, lama-kelamaan murid ini, cantrik ini akan menjadi makin mirip dengan gurunya. Kalau dia mengajar nanti, dia mengajar dengan cara yang hampir sama dengan gurunya. Nada suaranya pun bahkan mirip juga. Style, gaya, semuanya menjadi mirip. Dan itu adalah hal yang sangat wajar, karena itulah keberhasilan sebuah pemuritan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat, maka Filipus yang akan kita pelajari bersama-sama adalah seorang murid yang berhasil memuridkan orang lain lagi. Dan dia adalah seorang yang disebut di dalam kisah para rasul pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, tentang pemilihan 7 orang untuk melayani meja. Ada 7 orang di sana yang disebut. Kalau kita lihat di dalam kisah para rasul pasal 6 ayat yang ke-5. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus yang nanti akhirnya menjadi martir yang pertama, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Siapakah 7 orang ini Bapak Ibu? Kalau kita lihat masalah muncul dalam kehidupan jemaat mula-mula karena jumlahnya makin banyak. Konsentrasi para rasul untuk melayani mereka tentu saja mulai terpecah, terbagi. Para rasul mulai tidak bisa fokus kepada pemberitaan firman dan pengajaran kepada orang-orang percaya yang baru. Itulah sebabnya mereka berkumpul, mereka kemudian memutuskan satu hal. Kita bagi-bagi pelayanan deh kalau begitu, karena kalau kita semua yang menangani semua bentuk pelayanan,
maka kita nggak akan bisa fokus pada doa, kita nggak bisa fokus pada pelayanan firman, kita nggak bisa fokus pada pelayanan pengajaran. Karena itu urusan pelayanan sosial, urusan pelayanan kepada para janda, fakir miskin, biar diurus oleh orang-orang tertentu. Karena itu pilihlah 7 orang dari antaramu untuk ditetapkan sebagai pelayan-pelayan meja itu. Makanya muncul 7 nama yang di dalam ayat yang kelima tadi. Salah satunya adalah Filipus. Ada nama Filipus murid Yesus di dalam perjanjian baru, tetapi jelas bahwa yang dimaksud Filipus di sini bukan murid Yesus itu. Nanti kita bisa melihat di dalam pasal 8, para rasul itu tetap stay di Yerusalem ketika penganiayaan terjadi. Termasuk tentu Filipus. Tetapi orang-orang percaya lain tersebar luas sampai ke wilayah-wilayah Yudea, sampai ke wilayah-wilayah Samaria. Itu sebabnya Filipus yang ada di dalam kisah para rasul ini adalah Filipus yang disebut tadi di dalam kisah para rasul pasal 6. Temannya Stefanus, Prokorus, Nikanor, Parmenas, dan seterusnya itu. Apa keistimewaan dari Filipus? Sehingga saya tertarik untuk kita belajar bersama-sama dari orang ini. Saudara, Filipus arti namanya adalah penerobos. Karena dia bukan hanya melayani di wilayah Yerusalem, tetapi berhasil menerobos wilayah baru, tempat baru, perintisan baru, yaitu di wilayah Samaria. Apa saja yang bisa kita pelajari dari Filipus tentang murid yang memuridkan. Murid yang pertama-tama dimuridkan, menjadi muridnya rasul-rasul, tetapi kemudian tidak berhenti di situ. Pada akhirnya Filipus ini juga memuridkan orang lain. Mari kita lihat bersama-sama. Ada 3 hal yang saya lihat muncul atau menjadi ciri, menjadi karakter seorang murid yang siap untuk memuridkan. Pertama, sebagai seorang murid, Filipus adalah seorang yang peka dan taat terhadap tuntunan Tuhan. Saudara, dia adalah seorang yang dengar-dengaran kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sebagai seorang murid, tentu saja kita adalah orang yang harus mendengar apa yang diperintahkan oleh guru. Kita tahu di sekolah kita, pada waktu kita sekolah dasar, sekolah menengah, sampai sekolah tingkat atas, bahkan sampai kita ada di perguruan tinggi, kalau kita tidak melakukan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh guru, maka nilai kita jeblok, nilai kita jelek. Bisa jadi kita tidak lulus ujian. Kenapa? Karena kita tidak peka, kita tidak taat terhadap apa yang diperintahkan oleh guru. Kalau guru suruh mengerjakan matematika, lalu kita mengerjakan ekonomi, kita mengerjakan biologi, tentu apa yang kita lakukan adalah bentuk ketidaktaatan, ketidakpekaan. Tapi kalau guru suruh kita mengerjakan soal matematika bab 1 dan bab 2 misalnya, dan kita lakukan bab 1 dan bab 2 tepat seperti apa yang diminta, tentu kita diacungi jempol sebagai murid yang peka, murid yang nurut, murid yang taat. Demikianlah yang terjadi di dalam kehidupan Filipus. Dia adalah seorang murid Tuhan yang peka dan taat terhadap suara dan tuntunan Tuhan di dalam hidupnya. Kalau kita lihat ayat yang ke-26, dinyatakan di sana, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu, jalan yang sunyi. Perlu kita ketahui Bapak Ibu bahwa ketika Filipus mendengar perintah Tuhan ini, dia sedang berada di Samaria dan menikmati sebuah pelayanan KKR yang luar biasa. Dia sedang menikmati sebuah pelayanan dengan banyak orang yang datang kepadanya untuk memberi diri dibaptis, memberi diri bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Dia sedang mengerjakan banyak mujizat, dia sedang melakukan banyak tanda-tanda. Dan pelayanan itu adalah pelayanan yang membuat banyak orang terpana, terpukau dengan segala hal yang dikerjakannya. Tiba-tiba ketika dia sedang menikmati itu, Tuhan berkata kepadanya,
berangkatlah, bangunlah, pergi ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Dan jalan itu adalah jalan yang sunyi. Ibarat kata Tuhan sedang membawa Filipus dari sebuah pusat keramaian, pelayanan, kepada tempat yang gak ada seorang pun, kepada tempat yang sunyi, kepada tempat yang sepi. Terjemahan lain dikatakan jalan itu adalah jalan yang bukan hanya sunyi tetapi juga berbahaya. Banyak ancaman di situ karena gak banyak orang ada di sana. Saudara, kalau kita menjadi Filipus, apa yang kita responi dengan itu semua? Kalau kita menjadi Filipus, mungkin kita bisa berkata, Tuhan, orang lain itu sedang menunjukkan pandangannya kepada saya. Orang-orang sedang melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui saya. Lah kok ini tiba-tiba kemudian saya disuruh pergi ke tempat yang gak ada orang. Ke jalan yang sunyi. Melayani satu orang saja, sida-sida di Ethiopia. Gak seru Tuhan, gak rame Tuhan. Pelayanan itu kan mestinya dilihat oleh banyak orang. Ini kok hanya satu orang? Ini buat dia aja. Kenapa Tuhan gak mengutus orang lain? Yang belum terkenal Tuhan, yang belum tahu dunia pelayanan lebih lagi. Udahlah Tuhan utus saja dia. Tapi bukan itu tipe atau model bentuk jenis yang terjadi di dalam kehidupan Filipus. Ketika dia mendengar sebuah firman perintah Tuhan, arahan Tuhan, tuntunan Tuhan untuk bangun dan berangkat ke sebelah selatan. Maka yang menjadi respon dia di dalam ayat yang ke-27 adalah, lalu berangkatlah Filipus. Dia enggak nawar lagi kepada Tuhan. Dia enggak komplain dan protes kepada Tuhan. Dia enggak mengajukan sebuah bargain. Dia enggak bilang bahwa saya lagi enak-enaknya di sini Tuhan, saya enggak mau pergi ke sana. Tetapi yang dia lakukan adalah lalu berangkatlah Filipus. Dia taat karena dia tahu persis bahwa suara yang didengarnya itu adalah arahan Tuhan, adalah pimpinan Tuhan. Bahwa suara melalui malaikat itu adalah jalan yang memang harus dia tempuh dan dia lalui. Betapa Filipus adalah seorang murid yang mendengar apa yang gurunya mau. Dia pasang telinga betul-betul. Dia peka sekali dengan apa yang dikehendaki oleh sang guru. Dan ketika gurunya berkata, cukup pelayananmu di Samaria. Biar di Samaria nanti dilanjutkan oleh orang lain. Dan kalau saudara tahu, rasul-rasul yang kemudian datang ke situ. Rasul-rasul yang kemudian melanjutkan pelayanan Filipus ini di Samaria. Filipus enggak bilang, enak juga ya. Gua yang rintis, gua yang bangun, gua yang bikin banyak mujizat. Sekarang udah berdiri, sekarang udah ada, fasilitasnya udah lengkap. Orang lain yang menikmati. Itu bukan tipe seorang murid sejati. Filipus berkata, ya Tuhan, kalau memang saya harus pergi ke tempat yang sunyi, kalau memang saya harus turun ke jalan ke Gaza itu, ke tempat yang ada orang sedikit saja, satu orang saja itu, tetap saya akan layani, karena itu adalah perintah Tuhan. Saudara, berubah tempat pelayanan dari yang sepi ke yang ramai, lebih mudah. Kalau Tuhan perintahkan hambaku pergi ke kota A, ke kota B, sementara mungkin saya sedang pelayanan di desa, saya akan berkata dengan mudah, amin, yes, ya Tuhan. Kalau perlu malam ini juga saya kemas-kemas dan langsung berangkat. Karena apa? Dari tempat yang kering menuju tempat yang basah. Dari tempat yang gak nyaman ke tempat yang nyaman. Orang pindah bisa lebih mudah. Tapi lihat Filipus, peka dan taat. Meskipun itu adalah tempat yang menurut manusia enak, nyaman. Tapi kalau ada satu tempat di mana Tuhan menyuruh, yang dikerjakan oleh Filipus adalah lalu berangkatlah Filipus. Teladan kepekaan yang lain ketika dia sampai ke sana adalah ketika kita membaca ayat 29. Dikatakan di sana, lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus juga enggak berkata, Tuhan, dia aja yang suruh deketin saya. Saya di sini aja. Biar orang itu yang butuh, yang kemudian nanti saya bisa layani.
Kenapa saya yang harus mendekati kereta itu? Kenapa saya harus pergi ke sana? Biar dia yang pergi ke saya, dia yang butuh untuk saya layani. Filipus bukan tipe orang semacam itu. Responnya adalah ketika mendengar, Filipus segera ke situ. Saudara, ini adalah tipe murid yang menurut, tipe yang manut, tipe yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh sang guru. Enggak memberontak, enggak melawan. Selalu berkata, yes, siap, aku laksanakan apa yang menjadi perintah komandan. Inilah tipe murid sejati yang akan dipakai oleh Tuhan untuk kemudian bisa memuridkan orang lain lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita teladani kepekaan yang dimiliki oleh Filipus. Tetapi bukan saja kepekaannya terhadap apa yang Tuhan perintahkan. Lebih dari itu, ketaatan melakukan apa yang Tuhan perintahkan itu. Kalau kita bicara soal perintah agung, amanat agung, untuk memuridkan orang, maka kita menemukan dua perintah ini Bapak, Ibu, dan Saudara. Ada perintah secara umum, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 28, ayat 19 sampai 20, yang sering kita dengar atau kita baca sebagai amanat agung. Semua kita tercakup, semua kita ada di dalam perintah itu, semua kita harus melaksanakan perintah itu. Perintah itu berbunyi, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, baptislah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi pergi memberitakan Injil, menjadikan murid, itu adalah perintah untuk setiap saudara dan saya. Tanpa pengecualian. Kita semua diutus Tuhan di tempat di mana kita hidup, bekerja, beraktivitas, ada di lingkungan kita masing-masing, berada di tengah-tengah komunitas kita ada di situ untuk menjadikan murid. Karena kita terlebih dahulu sudah dimuridkan oleh Tuhan dan terus-menerus sedang berlangsung proses pemuridan itu. Dan kita pergi ke tengah-tengah mereka, kita memberitakan kabar Injil, kita membaptis orang-orang itu, dan pada akhirnya kita juga mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan melalui firman-Nya. Tetapi saudara, ada perintah yang kedua, yaitu perintah yang khusus. Filipus tadi sudah melaksanakan perintah Tuhan secara umum. Dia pergi ke tempat-tempat di mana Tuhan utus, termasuk ke Samaria, memberitakan Injil. Tetapi ada panggilan khusus bagi Filipus, yaitu untuk menginjili, memberitakan Injil, untuk memuridkan seorang sida-sida dari Ethiopia. Saudara, tidak semua orang dipanggil untuk sebuah maksud dan tujuan khusus. Saudara dan saya bisa dipanggil untuk menjadi misionaris atau orang yang mewartakan Injil di tengah-tengah komunitas pekerjaan di mana kita berada. Mungkin kita adalah orang yang ada di marketplace dan ketika Tuhan menempatkan kita di situ, ada misi khusus, ada perintah khusus, ada tuntunan Tuhan secara khusus yang ada di dalam kehidupan kita. Karena tidak semua orang berada di marketplace. Kita mungkin berdagang di pasar dan tidak semua orang ada di situ. Tetapi Tuhan menempatkan kita dengan apa yang menjadi aktivitas dan profesi kita itu untuk menjadikan orang-orang di sekitar kita itu murid Tuhan juga. Kita ada di dunia kesehatan, kita ada di dunia politik, kita ada di wilayah pendidikan, atau dimanapun kita berada, ada panggilan khusus yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Karena itu mari kita menjadi peka terhadap apa yang Tuhan perintahkan itu, supaya pada akhirnya kita menjadi murid yang efektif, murid yang membawa murid-murid yang lain, memuridkan murid-murid lagi, supaya mata rantai pemuridan ini terus berjalan, tidak pernah putus di dalam kehidupan kita. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi peka? Tidak ada cara lain kecuali membangun hubungan makin erat, makin intim, makin dekat dengan Tuhan. Kalau kita makin dekat dengan seseorang, kita makin peka, kita makin kenal, kita makin ngerti apa yang dia kehendaki, apa yang dia mau, apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaannya.
Kalau dia bersikap seperti itu, kita sudah bisa menyimpulkan, oh dia keinginannya begini. Kenapa itu bisa terjadi? Kedekatan. Kenapa itu bisa terjadi? Keintiman, keakraban. Makin dekat kita dengan Tuhan, saya percaya kita akan makin peka dengan suaranya. Makin dekat kita di dalam saat teduh kita, dalam doa kita, pujian dan penyembahan kita, makin banyak hal yang kita akan tahu sebagai kehendak dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Makin jauh, makin bias suaranya. Makin jauh dengan Tuhan, makin sayup-sayup, dan bisa saja kita salah dengar. Kalau kita berkomunikasi dengan pasangan kita atau orang lain, maka makin jauh biasanya kita akan makin sering, kenapa? Bisa ulang lagi, ngomong apa tadi? Atau kadang-kadang kita bisa salah dengar. Dia nggak ngomong apa-apa, orang lain yang ngomong, lalu kita melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang orang lain omongkan itu. Lalu kita kasih kepada orang yang kepadanya kita berkomunikasi. Loh, aku nggak minta ini. Tadi kamu ngomong begini. Salah dengar. Saudara, itu yang sering terjadi. Tuhan nggak minta apa-apa, kita lakukan sesuatu. Tuhan minta, kita nggak lakukan. Karena apa? Miskomunikasi. Kenapa miskomunikasi? Nggak dekat, nggak intim, nggak akrab. Mari kita makin hari, makin menjalin keintiman kita dengan Tuhan. Terkonek senantiasa dengan Tuhan. Saya tidak berkata bahwa aktivitas kita setiap hari hanya doa terus tanpa mengerjakan yang lain. Tidak juga. Tapi setiap saat, setiap kesempatan adalah waktu di mana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Di mana kita bisa menjalin keintiman dengan Tuhan. Tanya Tuhan, ngobrol sama Tuhan. Lagi apapun yang kita kerjakan. Membangun keintiman. Supaya makin peka, makin ngerti, makin jelas, makin clear apa yang menjadi perintahnya di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus satu kali pernah menyatakan kepekaan ini atau membuktikan kepekaan kepada Tuhan ini. Suatu kali kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 16, dia sudah bersiap-siap untuk pergi memberitakan Injil ke Asia Kecil. Ada Efesus, Tiatira, Sardis, Laodikia, dan kota-kota yang lain di wilayah provinsi Asia Kecil itu, Bapak Ibu. Tapi Roh Yesus membuat atau memberikan kepadanya sebuah penglihatan melalui mimpi. Dalam mimpi itu, dia melihat ada orang-orang di Makedonia yang melambai-lambaikan tangannya. Dan karena Paulus peka terhadap suara Tuhan, terhadap roh Tuhan, dia kemudian menyimpulkan, dia kemudian berkeyakinan bahwa Tuhan tidak menghendaki kita pergi ke Asia Kecil. Tetapi Tuhan menghendaki kita untuk pergi ke Makedonia. Dan apa yang dilakukan oleh Paulus? Pergi ke Makedonia, melayani di Makedonia. Dan ada banyak jemaat yang kemudian berdiri di wilayah itu. Ada jemaat Filipi, ada jemaat di Tesalonika, ada jemaat di Berea yang kemudian menjadi perintisan-perintisan oleh karena apa? Kepekaan, ketaatan terhadap suara Tuhan. Saudara, dalam hidup kita kadang kita sudah punya rencana, kita punya plan, kita punya keinginan, kita punya maksud. Wah, ini jalan yang terbaik. Tapi ada kalanya Tuhan seperti memutus jalan itu. Tuhan sepertinya membelokkan rencana itu. Tuhan sepertinya enggak sepakat, enggak setuju dengan rencana itu. Karena memang dia sedang punya sebuah rencana lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi peka, berlatih terus untuk peka dan akhirnya memberikan ketaatan kita kepada Tuhan. Kalau kita adalah murid, dan dia adalah guru yang agung. Maka apapun yang dia mau, apapun yang dia kehendaki, adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Saya percaya ketika kita membangun ketaatan kita ini, langkah demi langkah akan dipimpin, akan dituntun oleh Tuhan. Apakah kemudian jalannya akan menjadi mulus? Tidak juga. Apakah kemudian semuanya akan menjadi serba lancar, jalan tol? Tidak juga. Tetapi ketika itu adalah rencana Tuhan, pasti akan terjadi,
pasti akan tergenapi. Dan kalau ada tantangan, pergumulan, persoalan, masalah, semuanya justru akan membuktikan bagaimana Tuhan menolong. Karena Tuhan yang memberikan visi, Dia juga yang akan memberikan provisi. Tuhan yang memberikan panggilan, Tuhan juga yang memberikan perlengkapan. Tuhan yang memberikan sebuah tugas, Dia juga yang akan menyertai perjalanan tugas itu. Karenanya sekali lagi kita berlatih peka dan taat terhadap pimpinan Allah. Terhadap suara Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Ada banyak suara. Bahkan suara si jahat, suara orang lain, atau suara diri kita sendiri yang membawa kita kepada kehendak dan keinginan yang jauh dari keinginan Tuhan. Saring, kalau kemudian kita tahu bahwa itu bukan suara Tuhan, tolak. Dan mari kita hanya melakukan, mengerjakan perintah Tuhan. Kehendak Tuhan, suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, makin hari kita harus makin peka terhadap suara Tuhan. Karena untuk itulah kita dipanggil sebagai murid Kristus. Yang kedua, apa yang menjadi ciri dari Filipus tentang kemuritannya sehingga dia siap untuk memuridkan orang lain. Selain dia peka dan taat terhadap suara Tuhan, maka Filipus juga adalah seorang yang mengandalkan kuasa Tuhan. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 8, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata demikian. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Dan Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Seorang yang bernama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan mentakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia mentakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Ayat 13, Simon sendiri juga menjadi percaya. Sesudah dibaptis, ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Kita melihat sebuah pola ini. Filipus menyatakan pelayanan, pemberitaan Injil, pemuritan dengan apa? Kuasa, tanda-tanda. Dan ketika orang melihat tanda-tanda ajaib, mujizat-mujizat yang dikerjakan oleh Filipus, banyak orang memberikan hidupnya. Bahkan termasuk Simon, tukang tenung, tukang sihir tadi, yang juga akhirnya memberikan hidupnya untuk menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi saudara, orang yang akan menjadi pemurid, orang yang akan memuridkan orang lain adalah mereka yang tidak mengandalkan kekuatan dan kuasanya sendiri, tetapi orang yang mengandalkan kuasa Tuhan. Kalau kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, maka ada sebuah janji yang Tuhan berikan di situ, yaitu janji akan hadirnya kuasa. Kuasa itu akan ada kalau Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya akan bersaksi dengan kuasa itu. Di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kalau kita lihat kuasa adalah bagian yang sangat penting, tidak bisa ditinggalkan, selalu harus diingat, dan selalu harus digunakan di dalam menjalankan amanat pemuritan ini. Dalam Matius 28 tadi disebutkan, segala kuasa telah diberikan kepada Yesus.
kuasa di surga, kuasa di bumi. Karena kuasa itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dalam Injil Markus pasal 16, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Konteksnya menyertai ketika memberitakan Injil, menyampaikan amanat pemuritan, memuridkan orang lain. Kuasa untuk apa? Menumpangkan tangan atas orang sakit, mengusir setan, melakukan tanda-tanda dan mujizat. Kuasa Allah menyertai. Dalam Injil Lukas pasal 24 disebut, jangan pergi dulu murid-murid. Tunggulah sampai aku memperlengkapi kalian dari tempat yang maha tinggi, dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Jadi pemberitaan Injil, amanat pemuritan adalah sesuatu yang dibungkus oleh kuasa Tuhan. Bahkan ketika penganiayaan sedang terjadi, kuasa itu tidak pernah diambil oleh Tuhan. Justru di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah pergumulan, kuasa yang dinyatakan oleh Tuhan itulah yang akan mendobrak, yang akan menerobos benteng-benteng pertahanan musuh dan kemudian menyatakan berita Injil kepada banyak orang. Kalau kita lihat kisah Rasul pasal yang ke-8, penganiayaan sedang gencar-gencarnya terjadi. Stefanus baru saja mati syahid. Ada seorang yang bernama Saulus yang sedang gencar-gencarnya melakukan penganiayaan terhadap gereja. Tetapi justru penganiayaan itu seperti gong pembuka bagi tersebarnya amanat pemuritan, memuridkan bangsa-bangsa. Justru itu menjadi semacam gong pembuka, digencarkannya berita Injil ini ke setiap tempat, bukan hanya di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa kuasa adalah bagian terpenting yang Tuhan berikan ketika Dia menyatakan amanat agungnya. Pada saat penganiayaan terjadi, masalah, pergumulan, persoalan, benteng-benteng si jahat mulai dibangun, pada saat itu jugalah mulai pemberitaan Injil yang makin hari makin luas. Saudara, kalau kita lihat bagian berikutnya, maka Filipus adalah seorang yang memberitakan Injil dengan kuasa itu. Memuridkan dengan kuasa itu. Menjadikan orang-orang sebagai murid Yesus dengan kuasa itu. Dia mengusir setan. Dia menyembuhkan yang sakit. Jadi kalau kita lakukan pengusiran setan, kalau kita lakukan doa untuk kesembuhan orang yang sakit, itu bukan hanya sekedar kita kasihan terhadap orang yang kerasukan maupun orang yang sakit. Bukan, lebih dari itu. Memang itulah cara yang sejak awal dinyatakan di dalam Alkitab untuk meneguhkan berita Injil. Bahwa kuasa si jahat, kuasa sakit penyakit dikalahkan oleh kuasa Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Filipus di Samaria. Mengerjakan pelayanan dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Dan ini berita baiknya, kuasa yang sama. Kuasa yang Tuhan berikan kepada Filipus, kuasa yang sudah terlebih dahulu bekerja di antara para rasul, adalah kuasa yang sama yang sekarang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Karena itu mari kita layani Tuhan, muridkan orang lain dengan tanda-tanda yang akan meneguhkan. Mujizat penting, tanda-tanda ajaib itu penting. Supaya apa? Supaya orang-orang yang tidak percaya itu terbuka matanya. Bahwa Tuhan yang kita sembah, yang kita beritakan, yang kita sampaikan kepada orang lain sebagai kabar baik itu adalah Tuhan yang ajaib, adalah Tuhan yang dahsyat, adalah Tuhan yang sanggup untuk mengalahkan kerajaan kegelapan. Saudara, di mana-mana tempat pemberitaan Injil adalah sesuatu yang selalu disertai oleh kuasa Tuhan. Karena itu mari kita maju bergerak dengan kuasa itu. Jangan ragu, jangan bimbang, karena kuasa itulah yang bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Saya mungkin pernah ceritakan ada seorang kakak tingkat waktu saya kuliah di Jogja yang melayani seorang bapak dengan latar belakang kejawen. Setiap minggu, akhir minggu, kakak tingkat saya ini datang ke rumahnya. Membuka percakapan tentang berbagai macam hal, tapi
masih agak susah untuk masuk bicara soal Injil Kristus. Tapi suatu kali Bapak ini bertanya kepada kakak tingkat saya ini, saudara. Dia bilang, "Mas, kasih tahu dong, dapat ilmunya dari mana?" Bapak itu bertanya begitu. Lalu kakak tingkat saya bilang, "Oh, dapat ilmunya dari Kalasan, Pak." Karena kampus kami pada waktu itu tuh di Jalan Solo, di Kalasan. Jadi kakak tingkat saya ini bilang, "Dapat ilmunya di Kalasan, Pak. Kita belajarnya di sana." "Oh, bukan ilmu itu." Lalu kakak tingkat saya ini bingung. Loh, memang ilmu apa lagi? Soalnya saya nggak belajar ilmu apapun kecuali ilmu teologi di kampus di Jalan Solo Kalasan itu. Bapak penganut kejawen ini terus bercerita. Kalau Mas amati, setiap kali Anda datang ke rumah saya, kita ini selalu salaman lama ya. "Oh iya Pak, terima kasih loh Pak, Bapak itu akrab ya. Kalau sama orang ya, saya disambut dengan hangat, dengan salaman yang lama." Bukan, itu bukan keakraban, itu bukan karena saya menyambut Anda. Loh, lalu apa yang sebenarnya terjadi? Bapak penganut kejawen itu kemudian mengaku, waktu saya salaman itu sebenarnya saya sedang mengalirkan ilmu saya berusaha untuk mencelakai Anda, dan minimal Mas pulang sakit atau ada sesuatu yang terjadi. Tapi setiap kali saya salaman, setiap kali ilmu saya alirkan, saya salurkan, mental, balik lagi, mental, balik lagi. Saya penasaran dan saya lakukan itu lagi, Makanya setiap Jumat sore Anda datang ke sini, salamannya selalu lama. Ilmunya dari mana? Dia tanya lagi. Lalu kakak tingkat saya ini mulai terbuka dan wah, ini kesempatan terbaik untuk menyatakan Injil Kristus kepadanya. Oh, kalau ilmu itu, mari kita diskusikan. Ilmu yang membentengi saya itu namanya Roh Kudus, Pak. Bagaimana Roh Kudus itu bisa ada di dalam kehidupan saya? Lalu dia jelaskan A sampai Z tentang Yesus Kristus, tentang Injil. Dan akhirnya Bapak penganut kejawen itu beserta seluruh keluarganya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kakak tingkat saya ini bahkan nggak sadar kalau ada kuasa yang bekerja di dalam dirinya. Karena dia nggak tumpang tangan. Dia nggak mengatakan dalam nama Yesus setan pergi. Tetapi kuasa itulah yang bekerja. Sehingga orang yang berusaha untuk mencelakai dia bahkan nggak sanggup, nggak mampu. Karena ada kuasa itu. Dan saya percaya kuasa itu jugalah yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Karena itu layani, bukan dengan kekuatan kita. Muridkan orang lain, bukan dengan hikmat pengetahuan. Itu penting untuk kita miliki. Tapi yang paling penting adalah andalkan kuasa Tuhan. Andalkan mujizatnya yang bekerja. Karena kita tidak sedang melawan penguasa-penguasa yang kelihatan. Kita sedang melawan penguasa-penguasa di udara. Kita sedang melawan kerajaan si jahat. Kita sedang melawan kerajaan iblis. Dan ada waktunya kita merayakan kemenangan. Karena yang menyertai kita adalah kuasa dari tempat yang maha tinggi. Saudara, kadang-kadang kita ragu, kita takut, kita khawatir. Aduh, gimana ya? Saya mau tumpangin tangan ke atas orang sakit, sembuh enggak ya? Nanti kalau enggak sembuh gimana? Nanti kalau malah game over gimana ya? Saya usir setan, aduh, takut kayaknya kalau saya usir setannya enggak keluar. Malah saya yang lari keluar, nanti gimana ya? Kita kayak polisi muda yang hari pertama baru bertugas di jalan, ragu-ragu. Ada truk, ada bus gede yang kemudian di stop untuk diatur, manut enggak ya, nurut enggak ya? Kalau peluit saya bunyikan nanti dia berhenti enggak ya? Keraguan-raguan itu yang sering ada di dalam kehidupan kita. Padahal sekali lagi ada kuasa, ada power, ada dunamos yang bekerja di dalam kehidupan kita. Apalagi kita sedang memberitakan Injil, menyampaikan kabar sukacita kepada dunia ini. Saya percaya kuasa itu sedang bekerja dan akan dinyatakan melalui kita. Kuasa dan penginjilan dilakukan oleh para rasul. Kuasa dan penginjilan dilakukan oleh Stefanus.
Dan kuasa yang sama juga harus kita lakukan untuk menyatakan kemenangan Tuhan atas dunia ini. Injil bukan dari dunia, pasti akan ditolak. Akan ada tantangan, akan ada perlawanan-perlawanan. Tetapi kalau kuasa itu dinyatakan, yang akan terjadi adalah kebangunan rohani seperti yang melanda Samaria. Filipus melakukan pelayanan di Samaria dengan kuasa dan tanda-tanda ajaib itu. Yang ketiga, apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang murid Tuhan yang siap untuk memuridkan orang lain juga. Kalau seorang murid memiliki kepekaan dan ketaatan, lalu seorang murid memiliki kuasa yang bekerja di dalamnya, ditambah dengan hal yang ketiga ini, memiliki pemahaman firman Tuhan yang baik, saya percaya dia akan menjadi seorang murid yang efektif, murid yang tajam di dalam pelayanan, murid yang akan memberkati banyak orang. Kenapa Filipus adalah seorang yang kita simpulkan memiliki pemahaman firman Tuhan dengan baik? Mari kita baca Kisah Para Rasul 8 ayat 30 sampai 35. Kisah 8 ayat 30 sampai dengan ayat 35. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Sida-sida itu adalah pembesar kerajaan, Bapak Ibu. Dia berasal dari Ethiopia, dan biasanya sida-sida itu adalah laki-laki atau pria yang dikebiri. Kenapa? Pegawai-pegawai kerajaan pada umumnya pada saat itu dikebiri supaya ya tidak jatuh cinta kepada permaisuri atau selir-selir, sehingga akhirnya bisa merebut cintanya raja, kira-kira seperti itu. Sehingga pegawai-pegawai itu biasanya adalah pegawai-pegawai istana yang dikebiri. Nah, itu sida-sida dari Ethiopia. Dia sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jawabnya, bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, aku bertanya kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tulisan Yesaya itu maksudnya apa? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? Ayat 35, maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nats itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Saudara, Filipus adalah seorang yang tahu persis kebenaran firman Tuhan. Dia memiliki pemahaman firman Tuhan yang luas, yang utuh, yang lengkap. Sehingga ketika ada kesempatan orang bertanya kepadanya, ada orang yang gak jelas tentang nats yang dibacanya. Dengan mudah dia kemudian menjelaskan apa makna atau maksud dari nats itu. Siapa di antara kita yang kalau ditanya ayat firman Tuhan itu maknanya apa ya? Lukas sekian, ayat sekian itu maksudnya apa ya? Lalu kita jawab, emang ada ayat itu? Atau saya belum pernah membacanya, saya nggak tahu, saya nggak ngerti. Saudara, beda dengan Filipus. Ketika Filipus mendengar apa yang dibaca oleh sida-sida itu, dia yakin, dia percaya karena dia mengerti bahwa ini adalah tentang Yesus Kristus yang harus diberitakan kepada sida-sida itu. Sehingga bertitik tolak, berangkat dari nats yang dibaca oleh sida-sida dari Ethiopia tadi, dia memberitakan karya penebusan Kristus. Hanya oleh orang yang mengerti firman, maka firman itu akan bisa dijelaskan, diterangkan.
Hanya orang yang setiap waktu, setiap hari, setiap saat mencintai firman, merenungkan firman Tuhan di dalam hidupnya siang dan malam. Merekalah yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman kepada orang lain. Isi berita Injil harus jelas. Nggak boleh melenceng dari pemberitaan tentang Kristus. Pusat Injil yang sejati. Dan itulah yang dilakukan oleh Filipus. Waktu diminta untuk menjelaskan arti nas Yesaya itu, dia tidak pergi kemana-mana. Dia tidak melenceng kemana-mana. Dia tidak menjelaskan tentang apapun. Tetapi ini waktunya, ini saatnya memberitakan tentang Kristus. Saudara, waktu kita bersaksi, waktu kita memuridkan orang lain, berita yang kita sampaikan jangan bergeser, jangan melenceng. Bahwa orang berjumpa dengan Yesus. Bahwa orang mengenal Yesus. Bahwa orang nggak tahu kita siapa yang memberitakannya, nggak peduli, bukan urusannya. Bahwa kita nggak dikenal orang, nggak masalah, karena memang bukan tentang kita. Kabar baik itu tentang Yesus. Filipus mungkin punya kesempatan untuk membelokkan arti dari nas Yesaya itu. Toh, sida-sida itu nggak tahu, nggak mengerti apa artinya. Tetapi itu tidak pernah dilakukannya. Yang dia lakukan adalah bertitik tolak, berangkat dari nas itu. Dia memberitakan tentang Kristus. Saudara, kita baca Kisah Para Rasul pasal 7. Dan mulai membandingkan dengan Stefanus, sahabat baiknya, yang nanti akhirnya dieksekusi dengan dilempar batu, dirajam batu. Stefanus juga adalah orang yang dalam pemberitaannya enggak memberitakan siapapun kecuali pribadi yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus. Dan dia adalah seorang yang mengerti firman Tuhan. Stefanus dengan runtut bisa bicara soal Abraham, bisa bicara soal Ishak, bisa menjelaskan tentang Yakub, tentang Yusuf, tentang Musa, tentang Daud, sampai akhirnya tentang Yesus Kristus. Ingat, Stefanus dan Filipus adalah pelayan meja, pelayan diakonia, orang yang bukan mengajar firman, orang yang bukan seperti rasul-rasul pada awalnya. Tetapi coba lihat, pemahaman, pengertian, pendalaman terhadap Taurat Tuhan, firman Tuhan, sangat luar biasa. Karena itu pun kita juga adalah orang-orang yang seharusnya makin hari makin mencintai firman Tuhan. Supaya ketika ada kesempatan di mana kita memberitakan Injil Yesus Kristus, pada saat itulah orang akan dibukakan tentang kebenaran ini. Dan ayat terakhir kita lihat, apa respon dari sida-sida Etiopia itu? Saya mengundang pemain musik. Apa yang kemudian terjadi di dalam kehidupan sida-sida dari Etiopia itu? Kita baca ayat 36 sampai 38. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu. Dan Filipus membaptis dia. Bayangkan, kalau Filipus adalah orang yang nggak tahu firman, orang yang nggak siap dengan penjelasan, akhirnya tunggu ya, nanti saya datang lagi, nanti saya temui lagi. Saya mau tanya dulu kepada rasul-rasul, saya mau tanya kepada guru saya, supaya nanti saya bisa menjelaskan ini dengan baik. Kalau itu yang dilakukan oleh Filipus, sida-sida itu udah pergi sampai ke rumahnya di Etiopia tanpa pernah mendengar Injil Kristus. Tapi karena ada murid yang siap, karena ada murid yang tahu firman, karena ada orang yang cinta firman dan sehingga dengan demikian dia terus-menerus membuat firman Tuhan itu menjadi bagian terpenting di dalam dirinya. Waktu ada yang tanya, kamu tahu enggak soal itu? Kamu bisa jelasin kepada saya enggak arti atau makna dari nats yang kubaca itu? Dengan jelas dia menceritakan tentang Yesus, Sang Juru Selamat, yang pada akhirnya diterima secara pribadi oleh sida-sida itu. Aku percaya
Ada air di situ. Aku minta dibaptis. Dan seketika itu juga sida-sida di Ethiopia itu mendapatkan keselamatannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi murid-murid Tuhan yang selalu siap dengan kepekaan, dengan ketaatan. Selalu siap menggunakan kuasa Tuhan yang menempel, melekat, yang ada di dalam kita. Gunakan itu. Dan tentu saja selalu siap sebagai murid yang memuridkan, karena kita memiliki pemahaman akan firman Tuhan dengan baik. Dan biarlah kita ditemukan oleh Tuhan sebagai murid-murid sebagaimana Filipus ini. Murid yang siap untuk memuridkan. Mari kita tunduk kepala bersama-sama.